Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Adriani dari kelas 2C dengan NIM 4444250048 akan membahas mengenai uji rata-rata dan uji proporsi satu sampel. Soal yang sudah saya buat mengenai uji rata-rata satu sampel dengan kasus sebuah industri jus buah menetapkan standar bahwa kadar vitamin C rata-rata pada produknya adalah 45 mg per botol. Untuk pengendalian mutu, dilakukan pengujian terhadap 20 sampel produk yang diambil secara acak dari proses produksi. Data pengamatan dalam satuan miligram yaitu sebagai berikut. Seperti berikut. Kemudian diminta untuk gunakan hipotesis dua arah. Dengan pertanyaan apakah rata-rata kadar vitamin C produk masih sesuai standar. Yang kedua, bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk. Kalian itu langsung ke RStudio-nya, ketik uji hipotesis. Oke. Terus, karena yang dipakai itu data industri jus buah, maka ketik industri jus buah. Nah, ketik install the package yang bawah, kemudian ketik switching device, kemudian diklik run, kemudian ketik library, ketik switching demos lagi, klik run. Nah, setelah itu import dataset from Excel. Kalau sudah, klik import. Nah, balik yang tadi, ketik industri jus buah. Klik run. Kemudian ketik dites, ketik industri jus buah, kasih dolar. Klik yang ini, tabel data kadar vitamin C, kemudian koma, spasi, mu sama dengan 45, koma, enter, tik alternatif, sama dengan, karena ini dimintanya dua arah, jadi pakainya two-sided. Kemudian, koma, ketik font level, sama dengan 0,95. Nah, nilai ini dari mana? Nilai ini dari hasil 1 dikurang taraf signifikansi. Taraf signifikansinya itu 0,05. Jadi 1 dikurang 0,05 menghasilkan font level yaitu 0,95. Ini bukan pakai koma, tapi pakai titik. Selanjutnya, kan, didapatkan hasil teh hitungnya yaitu 0,54724 dengan degree of freedom-nya itu 19, p-value-nya ini 0,5906, yang dimana lebih besar dari taraf signifikansinya, dengan artian HNL-nya diterima. Selanjutnya, alternatif hipotesisnya atau H1-nya itu tidak sama dengan 45, jadi benar. Dan interval confidence-nya atau interval kepercayaannya itu 95%. Ini artinya nilai mu berada di tengah-tengah atau nilai mu lebih dari 44,5763 dan nilai mu kurang dari 45,7237. Ini akan menjawab pertanyaan nomor 1 nanti. Nah, nilai yang bawah 45,15 ini merupakan rata-rata. Jadi, rata-rata kadar vitamin C dari 20 sampel adalah 45,15 mg. Selanjutnya, nah, pertanyaannya, apakah rata-rata kadar vitamin C produk masih sesuai standar? Ya, masih sesuai standar karena kan
angka 45 masih dalam interval kepercayaan tersebut. Lalu bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk? Nah, kualitas produk masih stabil dan konsisten, kandungan vitamin C sesuai dengan informasi pada label produk. Yang ketiga, kepercayaan konsumen terhadap produk dapat tetap terjaga. Kesimpulannya, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dan standar 45 mg. Selanjutnya, yaitu soal nomor 2, uji proporsi satu sampel. Diketahui sebuah industri biskuit menetapkan bahwa minimal 92% produk harus memiliki bentuk yang utuh tanpa kerusakan. Untuk pengendalian mutu, dilakukan pemeriksaan terhadap 30 sampel produk secara acak. Berikut data pengamatannya dengan keterangan 1 untuk sampel utuh, 0 untuk sampel yang rusak. Ini sudah dipindahkan ke sini. Oke, kalau sudah, balik lagi, diminta untuk gunakan hipotesis satu arah ke kiri. Pertanyaannya, apakah proporsi produk utuh masih memenuhi standar perusahaan? Kedua, apa implikasinya terhadap kualitas produk jika standar tidak terpenuhi? Oke, mari uji proporsi untuk industri biskuit. Import datasetnya dulu. Masih sama seperti yang jus buah. Oke, klik import. Balik lagi ke sini. Ketik industri biskuit. Kalau sudah di-run, ya, ketik tes, karena ini uji proporsi, ketik zoom, ketik industri biskuit, kasih simbol dolar, kemudian klik yang data, kemudian spasi, koma, enter, ketik length, ketik industri biskuit, kasih dolar lagi, klik data, spasi koma, spasi lagi, P sama dengan 0,92. Nah, ini karena minimalnya tadi 92%. Kemudian koma, enter, alternatif, sama dengan, karena dimintanya itu satu arah ke kiri, jadi pakainya less. Ini, nah, kita, nah ini hasilnya, C-square-nya itu 1,9973, yang dimana ini bisa untuk mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya yaitu akar dari nilai C-square. Jadi, Z sama dengan akar dari 1,9973 sama dengan 1,41. Karena ini dimintanya itu hipotesisnya satu arah ke kiri, maka Z-nya jadi minus 1,41. Selanjutnya ada DF-nya itu 1, ada P-value-nya ini 0,07879, yang berarti lebih besar dari taraf signifikansinya 0,05. Dalam artian H0-nya diterima. Nah, alternatif hipotesis atau H1-nya ini P, P kurang dari 0,92. Nah, interval kepercayaannya 95%, yang berarti nilai P ini lebih dari 0 dan kurang dari 0,9277501 atau 0,9278. Yang nilai di bawah ini merupakan nilai proporsi sampel atau nilai P topi, yaitu 0,833333 atau berarti sekitar 83,33% produk dalam sampel merupakan produk yang utuh. Balik lagi ke soal pertanyaan pertama, apakah proporsi produk utuh masih memenuhi standar perusahaan? Ia masih memenuhi standar perusahaan karena belum ada bukti yang cukup bahwa proporsi utuh kurang dari 92%.
Kemudian yang kedua, apa implikasinya terhadap kualitas produk jika standar tidak terpenuhi? Yang pertama, produk rusak dapat menurunkan kepuasan konsumen. Yang kedua, risiko komplain dan pengembalian produk meningkat. Yang ketiga, perusahaan perlu memperbaiki proses produksi dan pengemasan agar kualitas produk tetap terjaga. Kesimpulannya adalah kualitas produk secara umum masih tergolong baik dan sesuai pengendalian mutu yang ditetapkan oleh perusahaan. Sekian penjelasan dari saya mengenai uji rata-rata dan uji proporsi satu sampel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.